Selamat datang kembali. Puluhan tahun lalu, ada seorang pemikir politik, Samuel Huntington, yang mengajukan sebuah ide yang sangat provokatif. Benar-benar provokatif. Dia bilang ada dua bom waktu yang bakal membentuk ulang dunia kita. Satu bom waktu itu uang, yang meledak di Asia. Satunya lagi, populasi, yang meledak di dunia Islam. Dua hal yang sangat berbeda ya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sumber yang kamu berikan, kutipan dari bukunya yang terkenal, The Clash of Civilizations, buat melihat apakah bom waktu itu beneran meledak, dan apa dampaknya buat kita semua. Itu poin kuncinya, dan yang sering orang lupa adalah betapa radikalnya ide ini pada masanya kan? Ya, betul. Di saat semua orang bicara soal dunia yang jadi satu, Huntington justru melihat garis-garis patahan yang baru. Misi kita hari ini adalah membongkar argumennya. Oke. Bagaimana kekuatan ekonomi di Asia dan kekuatan demografi di dunia Islam itu bukan cuma geser peta kekuasaan, tapi juga membangkitkan lagi identitas peradaban yang menantang dominasi Barat. Ini bukan gempa sesaat ya, tapi pergeseran. Pergeseran lempeng tektonik global. Mari kita selami. Oke, kita mulai dari lempeng pertama. Asia. Huntington menunjuk kebangkitan ekonomi Asia Timur yang, wah, gila-gilaan. Gila-gilaan, itu kata yang pas. Kita nggak cuma bicara pertumbuhan, tapi ledakan. Negara kayak Jepang, terus 4 macan Asia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura. Disusul Tiongkok dan Malaysia. Nah, mereka semua ini pertumbuhannya 8-10% setahun. Dan itu selama lebih dari 1 dekade loh. Angka segitu rasanya abstrak ya. Tapi coba bayangkan gini. Itu artinya ekonomi mereka bisa berlipat ganda setiap 7 atau 8 tahun. Wow, cepat sekali. Tepat. Dan disinilah bagian yang paling menariknya. Menurut Huntington, kesuksesan ekonomi ini bukan cuma soal bangun pabrik atau gedung tinggi. Tapi lebih dari itu. Jauh. Ini melahirkan gelombang kepercayaan diri budaya yang luar biasa besar yang dia sebut Asian Triumphalism. Kejayaan Asia. Betul, kejayaan Asia. Tiba-tiba, para pemimpin Asia itu nggak lagi malu-malu. Mereka mulai secara terbuka bilang, cara kami berhasil. Mungkin cara kami lebih baik dari cara kalian. Ada contoh yang paling gamblang nggak soal ini? Ada. Huntington menyoroti apa yang dia sebut serangan budaya Singapura. Serangan budaya. Iya, para pemimpin di sana, kayak Lee Kuan Yew, mulai membanding-bandingkan keunggulan nilai-nilai Asia yang mereka definisikan sebagai keteraturan, disiplin, kerja keras, kolektivisme. Oke, mereka mengkritik balik. Persis. Bahkan mereka punya istilah, mereka bilang Barat itu mengalami pembekuan pikiran atau mental ossification. Barat dianggap sudah terlalu nyaman, kaku, dan nggak bisa lagi beradaptasi atau menghasilkan ide-ide besar. Wow, itu pernyataan yang sangat berani. Jadi intinya, kekayaan bikin sebuah peradaban merasa benar gitu ya? Tepat sekali. Seakan-akan sukses ekonomi itu jadi bukti keunggulan moral dan budaya mereka. Persis. Kekayaan sama seperti kekuasaan dianggap sebagai bukti kebajikan. Puncaknya itu waktu narasi universalisme Barat dibalik total. Maksudnya dibalik di mana? Kan selama berabad-abad, Barat yang bilang nilai-nilai kami, demokrasi, hak asasi individu, itu universal. Semua orang harus ikut. Nah, di sini ada kutipan yang kuat banget dari Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia waktu itu, yang kamu sorot di catatanmu. Ya. Dia bilang, nilai-nilai Asia adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai Eropa adalah nilai-nilai Eropa. Boom. Itu seperti menantang Barat langsung di depan muka mereka. Rasanya kayak bilang, permainan kalian selesai, sekarang giliran kami yang bikin aturan. Itu momen seismik. Huntington menyebutnya kelahiran universalisme Asia. Di saat yang sama muncul juga oksidentalisme. Kebalikannya orientalisme. Nah, cara pandang Timur yang menggambarkan Barat secara seragam, seringkali negatif. Pesan di baliknya itu kuat banget. Kemakmuran ekonomi kami adalah bukti budaya kami unggul. Jadi mereka tidak mau lagi didikte oleh Amerika atau Eropa. Justru mereka merasa kini punya modal untuk menawarkan alternatif bagi dunia. Oke, jadi di satu sisi, kita punya kepercayaan diri yang lahir dari sukses ekonomi yang luar biasa. Tapi Huntington kan menunjuk ke pendorong perubahan lain. Betul. Sumbernya beda banget. Ya. Bukan dari PDB, tapi dari akta kelahiran. Mari kita pindah ke bom waktu kedua, ledakan demografi di dunia Islam. Ya. Kalau tantangan dari Asia itu didorong oleh, katakanlah, checklist kesuksesan ekonomi.
Tantangan dari dunia Islam, menurut Huntington, didorong oleh angka kelahiran. Oke. Dia menggambarkannya dengan kalimat yang sangat lugas. Islam meledak secara demografis, pertumbuhan populasi yang sangat cepat di banyak negara muslim ini menciptakan tekanan sosial dan politik yang sangat besar. Tapi hasilnya beda banget ya dari yang terjadi di Asia. Sangat berbeda. Apa yang bikin beda? Bukannya populasi muda yang besar itu bagus ya? Banyak tenaga kerja kan? Nah, disinilah argumen Huntington jadi sangat kontroversial. Dia fokus pada fenomena yang disebut youth bulge. Gelombang pemuda. Betul, ledakan jumlah penduduk usia 15-24 tahun. Ini bukan cuma soal jumlah loh. Terus? Coba bayangkan, jutaan anak muda, banyak yang punya pendidikan menengah, tapi lapangan kerja sedikit, harapan buat masa depan suram. Mereka frustrasi. Masuk akal. Energi sebesar itu butuh penyaluran kan? Nah, dalam konteks inilah Huntington berargumen ideologi radikal jadi sangat menarik. Kenapa begitu? Karena ideologi itu menawarkan sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh negara. Tujuan hidup, identitas yang kuat, dan janji perubahan. Tapi apa sesederhana itu? Rasanya ini generalisasi yang besar sekali. Apa Huntington nggak terlalu menyederhanakan masalah dengan mengaitkan demografi langsung dengan fundamentalisme? Pertanyaan bagus. Pasti ada faktor lain kan? Politik, kemiskinan, atau mungkin intervensi asing. Tentu saja, dan ini kritik yang paling sering muncul terhadap teori Huntington. Penting buat kita pahami, dia nggak bilang kalau setiap pemuda muslim yang nganggur itu otomatis jadi teroris. Bukan itu. Oke. Argumennya lebih bersifat statistik dan sosiologis. Dia melihat gelombang pemuda ini sebagai kolam rekrutmen yang subur. Kolam rekrutmen. Sebuah kondisi demografis yang ketika bertemu faktor lain, pemerintahan lemah, ketidakadilan ekonomi, ideologi yang kuat, menciptakan potensi instabilitas yang sangat tinggi. Jadi ini pendorong, bukan satu-satunya penyebab. Oke. Jadi ini soal menciptakan kondisi yang matang untuk konflik. Ini menjelaskan perbedaan hasil yang kamu sebut tadi. Jadi kalau kita rangkum buat pendengar kita, perbedaannya tajam banget ya? Sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi di Asia itu justru memperkuat pemerintah yang ada. Karena mereka punya uang. Betul. Kekayaan baru memberi mereka legitimasi dan sumber daya untuk jaga stabilitas. Sebaliknya, menurut Huntington, pertumbuhan demografi di dunia Islam seringkali justru mengancam pemerintah yang ada dan juga masyarakat non-muslim di sekitarnya. Jadi kita punya dua mesin pendorong yang sangat beda? Ekonomi versus demografi. Yang menghasilkan dua hasil yang juga sangat berbeda. Stabilitas di satu sisi dan potensi destabilisasi di sisi lain. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apa ini akan berlangsung selamanya? Nah, justru tidak. Dan ini bagian penting dari analisisnya yang sering kelewat. Dia memproyeksikan kalau kedua tren ini punya angan kedaluarsa. Oh ya? Ledakan ekonomi Asia, menurutnya, pada akhirnya akan melambat. Masuk ke fase yang lebih stabil seperti yang sudah terjadi di Jepang. Dan ketika itu terjadi, dia berspekulasi tingkat arogansi budaya atau kejayaan Asia yang kita lihat itu juga akan sedikit mereda. Nah, hal yang sama juga diperkirakan terjadi pada kebangkitan Islam. Tepat. Karena pendorong utamanya menurut argumen ini kan demografi. Jadi kekuatannya juga akan mereda ketika gelombang pemuda itu mulai menyusut. Benar. Proyeksinya, ini akan mulai terjadi di dekade kedua dan ketiga abad ke-21. Jadi dia melihat tingkat konflik tinggi yang dia sebut sebagai perbatasan Islam yang berdarah ini sebagai sebuah fase. Bukan kondisi permanen. Bukan. Tapi ini menimbulkan pertanyaan yang krusial. Apa yang terjadi sementara itu? Sebelum keduanya mereda. Iya. Huntington meramalkan kalau awal abad ke-21 akan terus diwarnai oleh kebangkitan kekuatan dan budaya non-barat ini. Dan ini menurutnya akan memicu bentrokan. Bentrokan dengan barat? Bukan cuma dengan barat, tapi juga di antara mereka sendiri. Dan dia menyoroti satu negara secara khusus kan? Betul sekali. Dia menyoroti Tiongkok, dia menulis kalau pembangunan ekonomi Tiongkok terus berlanjut, dampaknya bukan cuma pergeseran kekuatan biasa. Tapi pergeseran kekuatan besar-besaran di antara peradaban. Ini perubahan tektonik yang akan benar-benar membentuk ulang lanskap geopolitik global. Yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Tanpa diragukan lagi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita sudah mengkaji dua mesin penggerak utama di balik pergeseran tatanan dunia menurut Huntington. Yap. Pertama, mesin ekonomi di Asia yang memicu penegasan budaya dan kepercayaan diri untuk menantang universalisme Barat. Kedua, mesin demografi di dunia Islam yang dalam analisisnya menjadi bahan bakar bagi militansi dan ketidakstadilan. Dua dinamika yang dia yakini membentuk banyak sekali konflik di era pasca Perang Dingin. Sebagai penutup,
Mari kita tinggalkan kamu dengan satu pemikiran provokatif dari materi ini. Oke, ini bagian yang menarik. Huntington sempat berspekulasi tentang sesuatu. Dia bertanya, gimana kalau negara kayak Malaysia dan Indonesia? Yang punya populasi muslim besar, tapi juga berhasil maju secara ekonomi. Nah, gimana kalau mereka bisa terus melanjutkan tren positif mereka? Dia membayangkan mereka mungkin akan menawarkan sebuah model Islam untuk pembangunan. Sebuah model alternatif. Tepat. Model ini akan jadi pesaing, bukan cuma buat model Barat, tapi juga buat model Asia Timur yang didominasi oleh nilai-nilai Konfusianisme. Jadi, pertanyaan untuk kamu renungkan adalah, di dunia di mana kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh militer atau ideologi sekuler, bisakah sebuah model pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Islam menjadi alternatif global yang kredibel di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.